everyone, today hari ini kita akan membahas the function of simple past and present perfect. Uh, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi dari simple past dan present perfect. Mari kita simak baik-baik. Okay, then now I want to explain about present perfect. Okay, the present perfect is used to describe action or experience that are connected to the present, even if the day started in the past. The focus is not on when the action happens, but on a result, experience, or connection to now. Oke, present perfect tense ini tuh adalah bentuk tenses yang digunakan ketika kita ingin menekankan hubungan antara masa lalu dan masa kini. And the main function is the first is to talk about life experience without saying actually when. Okay, the example wordnya is she has visited Japan. Jadi fungsi pertamanya itu kita ada untuk membicarakan pengalaman hidup tanpa menyebutkan kapan terjadinya. Contohnya seperti tadi katanya, contoh katanya yaitu she has visited Japan. Artinya dia pernah mengunjungi Jepang, tetapi kita tidak tahu kapan tepatnya dia pergi ke sana. Jadi kata-kata itu cocok karena di dalam fungsi utama dalam present perfect adalah dipakai untuk pengalaman yang pernah dialami tetapi tanpa detail waktu yang spesifik. Oke, untuk main function yang kedua is to describe action that started in the past and continue until now. Example word is I have living here for 5 years. Jadi saya sudah tinggal di sini selama 5 tahun dan sampai sekarang masih tinggal di sini. Jadi itu untuk menjelaskan peristiwa yang dimulai masa lalu dan masih berlanjut tinggal sekarang. Jadi contoh katanya itu sangat tepat karena I have lived here for 5 years. Dia emang sudah tinggal di sana 5 tahun dan sampai sekarang masih tinggal di sini. Oke, untuk main fungsi yang ketiga adalah to talk about person action with result in the present. Yang dalam pernyataannya itu untuk membicarakan peristiwa yang baru saja selesai dan berhubungan dengan masa kini. Dan untuk contoh katanya adalah he has just finished his homework. Oke, he has just finished her homework, berarti artinya dia baru saja menyelesaikan PR-nya dan hasilnya sekarang PR tersebut sudah selesai. Jadi ini kata-katanya sangat berhubungan ya. Jadi dia baru saja selesai dan sekarang dia sudah selesai dengan PR-nya. Kata-kata tersebut sangat cocok untuk menjelaskan apa itu present perfect. Dan my function yang terakhir adalah to describe action over time atau untuk menggambarkan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, di sini untuk main fungsi yang terakhir ini bisa digunakan untuk menunjukkan perkembangan atau perubahan yang terjadi dari masa lalu sampai sekarang. Nah, contoh katanya adalah teknologi have improved a lot. Jadi artinya teknologi sudah banyak berkembang dan perkembangan itu masih terasa sampai sekarang. Dan kata-kata itu sangat untuk menjelaskan apa main fungsi dari present perfect atau present perfect tense ini. Okay, now I want to explain about simple past. Okay, the simple past tenses is used to describe action or situation that happened completed in the past and are not connected to the present. It happens when something happens, often with a specific time response. Jadi di sini simple tense itu adalah digunakan untuk menyatakan tindakan atau kejadian yang sudah selesai sepenuhnya di masa lampau. Dan ini tenses ini tidak memiliki hubungan dengan masa sekarang sehingga penekanan utamanya ada pada kapan peristiwa itu terjadi. Biasanya simple past disertai dengan keterangan waktu seperti waktu yang spesifik seperti yesterday, last year, 2 days ago, atau in 2010. Okay, the main fungsi about simple past is the first is to talk about complete action in the past, yang artinya menceritakan tindakan yang sudah selesai di masa lalu. Dan ini digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah benar-benar selesai pada waktu tertentu. Contoh example of the word is I visit
Paris last years. Artinya saya mengunjungi Paris tahun lalu, berarti peristiwa itu sudah selesai di masa lalu. Dan untuk main fungsi yang keduanya adalah to describe a series of past events. Artinya itu menjelaskan serangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang contohnya seperti example wordnya he woke up and had breakfast and went to the school. Artinya dia bangun tidur, sarapan, lalu pergi sekolah. Artinya itu dia menunjukkan untuk berapa kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Berarti itu dia bangun tidur, dia sarapan, lalu pergi sekolah dalam kalimatnya. Dan untuk kalimat the main fungsi yang ketiga or the main function of the church is to describe past habits or repeat action. Artinya menggambarkan kebiasaan atau tindakan yang sering dilakukan di masa lalu yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas berulang, bisanya pada masa tertentu. So example the word is when I was a child, I played football every weekend. Saat saya kecil, saya bermain sepak bola setiap akhir pekan. Jadi kata-kata itu sangat menunjukkan kepada kalimat yang aktivitas berulang, karena saat dia masih kecil dia suka bermain sepak bola di akhir pekan. Jadi kepada masa-masa tertentu, tapi dia merujuk ke masa lalu karena dia membahas dengan when I was a child. Okay, and the last of the main function simple past is to give background information in a story or narrative. Artinya memberikan latar belakang informasi dalam cerita atau narasi. Ini biasanya simple past itu kalau untuk main function seperti ini biasanya sering digunakan untuk menggambarkan suasana, keadaan, atau detail yang mendukung sebuah cerita. Jadi contoh example of the word is the weather was cold and rainy. Artinya itu cuacanya dingin dan hujan. Ini kan biasanya digunakan untuk menggambarkan suasana karena the weather was cold and rainy. Jadi dalam artiannya itu simple past itu bisa menceritakan berbagai main fungsi. Yang pertama tadi yang kita sudah jelaskan, to tell about completed action in the past. Then the two is to describe a series of past events, and the three is to describe past habit or repeat actions, and the last is to give background information in a story or narrative. Jadi mungkin bisa diketahui kepada kalian semua untuk dalam simple past itu main fungsinya seperti contoh yang tadi. Dan dalam inti semua yang saya jelasin adalah simple past menekankan kejadian yang sudah selesai di masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Berbeda tadi dengan present perfect tense yang lebih menekankan pada hasil atau pengaruh kejadian terhadap masa kini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang latihan soal yang kita mendalami tentang present perfect and simple past. Di sini saya sudah membuatkan beberapa latihan soal dengan berbagai cara untuk kita bisa tahu apa perbedaan tentang tata peletakan tentang past simple dan present perfect. Oke, di sini ada latihan pertama, TSS first adalah complete the sentence. Di sini put the first in brackets into either the past simple or the present perfect. Oke, di sini kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Di sini soal pertama ada I bla 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 in the bracket if visit, and the next word is London 3 times, comma, but the last time bla 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 in the bracket is B, and the next word is 5 years ago. Okay, number 2 is see bla 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 in the bracket lose, and here yesterday, comma, but look at see bla 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 in the bracket fence the them this morning, and the number 3 is we bla 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 in the bracket not see, and the next word is as other science high school, and the number 4 is the day bla 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 in the bracket go. The next word is to the cinema last night, and the number 5 I bla 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 know
In the bracket, my best friend science we were children. Kita di sini ada penjelasannya untuk beberapa kalimat tadi. Untuk yang nomor pertama itu ada kata-kata dalam kurungnya adalah visit dan be. Di dalam sini ada the next slide. Di situ ada udah berapa saya udah jelaskan untuk cara penjawabannya. Untuk soal yang pertama, I bla 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 visit London 3 times. Di sini ada kata 3 times. Berarti di situ ada kata untuk menunjuk kepada kata present perfect, karena di situ dia menunjukkan pengalaman hidup tanpa menyebut waktu yang spesifik, yaitu 3 times. Walaupun 3 times itu, tapi kan kita tidak tahu dia sudah 3 kali ke London itu apakah benar atau tidak, tapi cuma hanya bilang 3 times. Oke, jadi kata-kata yang benar adalah have visit, I visit. Di situ kalau untuk present perfect, untuk rumusnya ada subject plus have or has and plus verb 3. Jadi di situ kita akan membutuhkan kata-kata yang berhubungan dengan verb 3. Jadi visit, jadi visit. Oke. I have visit London 3 times. Oke, tuh di sini ada kata-kata keduanya yaitu but the last time. Dalam kurungnya itu ada kata-kata be. Dan kata-kata selanjutnya adalah first years ago. Nah, di sini kita akan menekankan 5 years ago. Kenapa? Karena di sini kata-katanya itu dia merujuk kepada simple past. Jadi untuk kata-kata simple past itu ada subject and plus verb to. Jadi kita akan membutuhkan kata be akan kita ubah menjadi kata was. Jadi untuk kata-kata yang benarnya adalah but the last time was 5 years ago. Jadi sini ada dua penggunaan tenses, yaitu yang pertama ada present perfect, yaitu have visit, and untuk kata keduanya itu adalah simple past, yaitu was. Di sini ada artiannya kalau have visited adalah life experience and what is specific past time. Jadi sini ada dua tenses. Jadi untuk jawaban benarnya adalah tadi I have visited London 3 times but last time was 5 years ago. Okay, the next number is number 2. Di sini kita ada dua kalimat lagi ya. Apakah dia sama seperti jawaban nomor 1 atau berbeda? Di sini kata pertamanya ada kata lose dan kata keduanya ada find. Kata-kata pertamanya adalah see bla 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 yesterday. Jadi kita akan menekankan kata yesterday. Di sini tadi saya udah menjelaskan kata yesterday itu ada di kata simple past. Karena dia menunjukkan waktu tuh di masa lalu. Waktunya adalah yesterday yang lalu. Berarti lost ini kita ubahkan menjadi verb to, yaitu jadi kata lost. Oke, jadi she lost yesterday. Oke, untuk kata keduanya apakah dia akan menjadi present perfect or simple past? Tapi di sini kita akan menjelaskan but lucky she bla 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 the time this morning. Jadi kita menggunakan kata this morning itu masih sama, masih dianggap waktu lampau tapi udah lampau selesai. Dan itu sama-sama menjadi simple past. Jadi di nomor 2 ini kita mendapatkan dua tenses yang sama, yaitu simple past. Dan dua-duanya menggunakan harus menjadi verb to. Fin mengubah jadi kata form. Jadi untuk melengkapi kata-kata yang kita ini adalah jadi she lost yesterday but lucky she found them this morning. Di sini saya udah menjelaskan di lost and found berarti sama-sama but action happen at specific times in the past. Jadi sama-sama menjelaskan kata untuk waktu yang spesifik, yaitu this morning and yesterday. Okay, the next number is number 3. We blah 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 in the bracket is not seen. Not see is other science high school. Jadi sini ada kata yang kita akan tegasin adalah science. Science ini adalah menunjukkan durasi masa lalu sampai sekarang. Berarti itu berada untuk menggunakan tenses ya present perfect. Berarti present perfect itu yang tadi saya udah bilang. Untuk rumusnya ada subject plus have or has plus verb 3. Jadi untuk kata not see kita akan ganti menjadi untuk
melengkapi tensesnya adalah have not seen atau have not and kutip and seen. Itu bisa jadi digabung have not seen is older high school, jadi present perfect because it's connect past until now. Untuk number 3 ini kita menggunakan tenses present perfect. Okay, the next number 4, the day blah 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 in the brackets is go, and the next word is to the cinema last night. Di sini ada kata keterangan waktu yaitu last night. Berarti kita harus menggunakan kata apa? Karena dia sudah menjelaskan spesifik nih. Berarti itu adalah mengatakan simple past. Dan simple past itu kita menggunakan rumus subject plus verb to. Berarti kita menggantikan kata go menjadi kata went. Jadi the went to the cinema last night. Past simple because for this time experience last night. Okay, the last number for the exercise point is I know blah 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 in the bracket. Now my best friend science were when children. Di sini kita akan menegaskan kata science lagi. Yang tadi kata science itu berarti durasi masa lalu sampai sekarang. Berarti kita harus menggunakan present perfect. Nah, di sini present perfect itu kita sudah mengetahui rumusnya itu subject plus have or no have or has and verb 3. Jadi kita akan menggunakan kata I have now. Have now. Jadi kalimat untuk utuhnya adalah I found my best friend's night where we were children. Jadi present perfect to continuous tense. Semoga teman-teman bisa paham untuk latihan pertama. Now I want to explain about exercise 2 atau latihan yang kedua, yaitu correct the mistakes. Artinya kita akan membenarkan berapa kalimat yang ada saya udah buat dalam bentuk kata. Di sini ada beberapa kesalahan dan kita harus benarkan menggunakan kata-kata simple past menggunakan tenses simple past or present perfect. Oke, untuk kalimat pertama ini ada number 1 is I have went to the museum yesterday. Number 2 is Dan never see that film. Number 3, we have finished our homework 2 hours ago. Number 4, have your event was in Paris. Number 5 is the day have living here since last year. And number 6, I ever tried Japanese food when I was in Tokyo. Jadi sini kita ada 6 kalimat yang untuk kita akan benarkan untuk menjadi apakah dia menggunakan simple past or present perfect atau sebaliknya dia sudah benar dengan tenses kedua tersebut. Oke, di sini kita akan mengoreksi kata-kata 6 kata tadi yang saya sudah membacakan. Oke, untuk kata pertama itu ada I have went to the museum yesterday. Di sini kan dia membentuk kata present perfect ya, tapi karena dia ada menunjukkan waktu yang spesifik yaitu yesterday, itu menjadi kalimat yang salah yaitu incorrect. Dan kata-kata yang benar adalah I went to the museum yesterday karena dia adalah simple past. Jadi simple past itu harus tidak ada, karena simple past itu adalah menunjukkan waktu yang spesifik seperti yesterday. Okay, the number 2 is she didn't never see that film. Jadi sini ada double negative correct, present perfect for experience karena di sini dia menjelaskan pengalaman. Jadi she didn't harusnya kita menggantikan kata-katanya. Kalau didn't itu kan dia verb 1. Iya. Untuk present perfect itu dia menggunakan rumus see, have plus have, and plus has, and plus verb 3. Jadi sini kan dia kan she didn't. Pada ini kalimatnya sudah benar, tapi karena dia ada double negatifnya, harusnya kita mengganti she has never said that film. Jadi kita hanya menggantikan did menjadi did not, jadi have jadi has. Okay, the next number is number 3. We have finished homework 2 hours ago. Oke, di sini kenapa salah? Karena di sini ada waktu yang spesifik yaitu 2 hours ago.
Jadi ini harus kita menggunakan simple past. Jadi untuk have itu kita silang dan kita menggunakan we finished our homework 2 hours ago. Okay, the next. Number 4. Have you ever was in Paris? Ini kata-katanya sudah benar karena dia sudah tidak menunjukkan waktu ya, itu jadi present perfect. Dan untuk nomor 5, the day have lived here since last year. Jadi sini sebenarnya sudah benar ya, tapi karena di sini ada correct actually, di mana kalau the day itu kita gak boleh pakai has. Jadi untuk kata-kata present perfect ini kan ada the day or has. Jadi saya akan ulangin. Kalau untuk menggunakan kata have untuk jadi present perfect itu untuk to be-nya itu I, you, we, they. Kalau untuk yang menggunakan kata has, to be-nya itu harus he, she, it. Jadi di sini harus the day-nya itu bukan pakai has tapi pakai has. Jadi hanya pembentukan kalimat auxiliary-nya ya untuk verb verbal yaitu jadi kata have. Oke. Jadi ini sudah benar ya, dia menggunakan kata-kata untuk menjelaskan kata present perfect. Oke, untuk nomor 6 adalah I have tried Japanese food when I was in Tokyo. Ini sudah benar. Ini kita harus menggunakan kata-kata past simple. Jadi past simple itu tidak pernah menggunakan, jadi tidak ada kata ever. Jadi kita hanya mengurangkan. Di sini ada beberapa kalimat yang salah ya. I ever tried Japanese food when I was in Tokyo. Jadi kita akan mencoret kata ever. Jadi past simple itu karena dia sudah menunjukkan specific time in the Tokyo. Jadi dia udah Tokyo, iya. When I was in Tokyo. Jadi jawaban yang benar adalah I tried Japanese food when I was in Tokyo. Kita sekarang sudah dimasukin tahap terakhir. Saya terima kasih untuk sudah menontonkan video yang tentang kita bahas the function of simple past and the present perfect. Bila ada mau salah kata, mau minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.